Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Hari ini tepat pada tanggal 27 Rajab. Hari ini kita sama-sama memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Hari ini Pak Uus akan sedikit menceritakan bagaimana kisah perjalanan fenomenal dari Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak baik-baik penjelasan Pak Uus berikut ini. Perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang sangat fenomenal, yang maha dahsyat, yang tidak pernah dialami oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Peristiwa ini bertepatan dengan 10 tahun ke-10 kenabian dan tepat pada tanggal 27 Rajab. Nah, perjalanan Isra dan Mi'raj ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perjalanan Isra, perjalanan di mana Nabi melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju Al-Aqsa atau Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Jarak kota Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kira-kira berjarak 1509,7 km. Dengan mengendarai buruk yang ditemani dengan malaikat Jibril sebelum Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis, Nabi singgah dulu di Medina, Bukit Tursina dan kota Bethlehem sebelum Nabi sampai di Baitul Maqdis. Itulah perjalanan yang dinamakan dengan Isra. Menarik sekali ketika perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menempuh hampir 1500 km hanya ditempuh satu malam saja. Padahal ketika perjalanan yang ditempuh dengan jalur darat, ketika itu menggunakan onta, maka itu bisa menjadi bulan, hari ke hari ke hari atau bulan ke bulan, tergantung cuacanya dan sebagainya. Tapi Nabi melakukan perjalanan itu hanya satu malam saja. Tak lain ini menggunakan kendaraan yang bernama Buraq. Diceritakan Buraq itu adalah salah satu malaikat yang berwujud buraq yang kecepatannya itu mencapai 300 km per detik. Bayangkan 300 km per detik. Tidak ada zaman sekarang sampai detik ini kecepatan kendaraan yang bisa melampaui kecepatan Buraq. Nah, tidak lain adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistimewaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi naik ke langit. Setelah itu melanjutkan ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang kelima Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang keenam Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi melanjutkan perjalanan ke Baitul Ma'mur. Di situ berkumpul 70.000 malaikat yang melaksanakan atau melakukan bersolawat dan melakukan ibadah sholat sebanyak 70 rakaat. Setelah itu Nabi naik ke Sidratul Muntaha dan menerima wahyu melaksanakan sholat sebanyak 50 rakaat. Disinilah Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa. Setelah itu dianjurkan untuk melakukan negosiasi ulang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya para umatnya tidak keberatan dengan jumlah rakaat yang sangat-sangat banyak. Akhirnya
rakaat itu menjadi 5 rakaat yang setiap hari kita jalankan, yaitu sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Jadi 5 rakaat. Itulah perintah yang sampai detik ini kita jalankan, kita lakukan, ibadah yang setiap hari kita tunaikan. Itulah perjalanan Nabi, perjalanan mi'rajnya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha.